Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam jagat raya. Oke dulur, tema kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari salah satu dulur kita ya. Ini ada salah satu dulur kita yang mempertanyakan. Yang pertama pertanyaannya, Bang, apakah Satria Piningit seorang yatim piatu? Terus yang kedua, Bang, apakah Satrio Piningit seorang yang miskin? Bang, tolong jelaskan arti senang bercanda dan meminta secara nista. Oke dulur ya, langsung saja kita menyikapi ya. Untuk yang pertama, apakah benar ya, Satrio Piningit seorang yatim piatu ya? Ini saya contohkan dulu ya dulur ya. Ini contoh, satu misal contoh. Ini ada seorang pemuda yang 15 tahun yang lalu tanpa bapak, tanpa ibu, istilahnya sudah ditinggal mati atau meninggal lah istilahnya orang tuanya itu 15 tahun yang lalu ya. Kedua orang tuanya sudah meninggal 15 tahun yang lalu. Ini contoh loh ya. Jadi selama 15 tahun yang lalu itu tanpa bapak, tanpa ibu. Terus dia hidup bersama adiknya selama itu dia hidup dengan adiknya, dan waktu istilahnya 6 tahun yang lalu adiknya menikah. Jadi menikah, dia tetap hidup sendiri atau belum menikah ya. Terus adiknya menikah, dalam pernikahan adiknya itu, dalam rumah tangga adiknya itu, dalam perjalanan rumah tangga adiknya itu ada masalah. Terus adiknya bercerai dengan suaminya, dan sebetulnya seorang pemuda ini mengingatkan ke adiknya untuk jangan bercerai gitu aja. Tapi adiknya bersikukuh untuk bercerai. Nah, dari sini timbul salah paham bahwasanya seorang pemuda itu menghalang-halangi niat adiknya. Dan akhirnya 4 tahun yang lalu atau kurang lebih 4 tahun yang lalu itu ditinggalkan adiknya. Jadi pemuda itu hidup sebatang kara, hidup sendiri. Nah dari sini ya dulur ya, kalau kita kaitkan dengan Jangka Jayabaya yang mengatakan bahwasanya dia yatim piatu tanpa sanak saudara, saya yakin mungkin seperti ini dulur. Saya yakin mungkin kriterianya yang dimaksud Jangka Jayabaya mungkin seperti ini ya dulur ya. Ini, tapi saya yakin yang dimaksud di Jangka Jayabaya seperti ini, saya yakin ya dulur ya. Saya yakin yang dimaksud Jangka Jayabaya seperti yang saya ceritakan itu tadi, saya yakin ya dulur ya. Nah, dari situ ya dulur ya, saya menyimpulkan bahwasanya Satrio Piningit adalah yatim piatu, tanpa bapak, tanpa ibu, tanpa saudara, hidupnya sebatang kara. Memang sebatang kara dulur, itu kan sebetulnya cerita yang saya ceritakan tadi adalah cerita fakta dulur sebetulnya ya. Tapi yang jelas memang seperti itu dulur, hidupnya seorang yatim piatu tanpa bapak, tanpa ibu, dan tanpa saudara. Sebetulnya punya saudara tapi ditinggalkan saudaranya gitu loh dulur. Istilahnya seperti itu. Jadi paham ya. Terus yang kedua, emang Satrio Piningit itu hidupnya miskin harta dulur. Miskin harta karena ya itu ya dulur ya. Sebetulnya ya dia memang berjuang keras untuk masa depannya yang cerah, tapi karena memang menjadi takdirnya hidupnya dipenuhi kesandung kesampar dan kesialan tanpa ujung, kesialan yang tanpa henti, kesandung kesampar yang tanpa henti, akhirnya ya jatuh miskin dulur. Kalau orang kesandung kesampar atau kesialannya sekali dua kali atau tidak terlalu, itu mungkin ya tidak akan jatuh miskin ya dulur ya. Tapi kalau terus menerus dan tanpa henti dipenuhi dengan kesialan atau kesandung kesampar, ya akan jatuh miskin juga dulur. Sebetulnya dia juga berjuang keras untuk masa depannya yang cerah, tapi karena memang sudah menjadi takdirnya hidupnya dipenuhi dengan kesandung kesampar,
dipenuhi dengan kesialan, ya akhirnya jatuh miskin dulur. Nah dari sini sudah jelas ya dulur ya, bahwasanya mengapa saya berani mengatakan dan yakin Satria Peningit seorang yang miskin harta, ya karena dasar saya emang seperti itu dulur. Karena Kesandung Kesampar juga tertulis di Jangka Jayabaya dulur ya, selalu dipenuhi Kesandung Kesampar itu sudah tertulis di Jangka Jayabaya dan ramalan yang lainnya, istilahnya dengan bahasa yang berbeda kan itu ya. Jadi kalau memang sudah dipenuhi dengan Kesandung Kesampar, dipenuhi dengan kesialan, saya yakin akan jatuh miskin. Nah dari dasar ini ya dulur ya, saya berani mengatakan bahwa Satria Peningit atau Bedangun atau Ratu Adil dan lain sebagainya adalah seorang yang miskin harta. Terus yang ketiga, memang beliau itu senang bercanda dan memang senang meminta saranista ya dulur ya. Tapi jangan salah ya dulur ya, bercanda dan senang meminta saranista ini adalah ujian ya dulur ya, adalah ujian bagi orang-orang ya dulur ya, bagi orang yang dimintai atau bahkan orang yang tidak dimintai. Bagi orang-orang yang tidak dimintai, jangan melecehkan, jangan menghina dan lain sebagainya, karena kalau melecehkan atau menghina dan lain sebagainya akan berdampak buruk pada orang itu sendiri. Dan beruntunglah bagi orang-orang yang mampu memberinya, karena orang yang memberinya itu akan mendapat keberuntungan. Itu jelas dan pasti ya dulur ya. Jadi yang dimaksud bercanda dan menggoda saranista, bercanda dan meminta saranista ini sebetulnya adalah ujian. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari emang seperti itu, memang 1000 susah sudah dia jalani, 1000 susah dia pikul atau dia nikmati dengan bercanda. Jadi meskipun sedih banget, meskipun susah banget, meskipun penat banget istilahnya, beliau tetap bersendagura seperti kita. Jadi menutupi kesusahannya, kesedihannya, kepenatannya itu dengan bercanda dulur. Nah ini kan jelas ya dulur, bahwasanya beliau itu dalam bercanda itu meminta saranista, dan beruntunglah bagi orang-orang yang mampu memberinya, karena orang-orang yang mampu memberinya akan dapat keberuntungan dari itu pasti dulur, saya yakin akan itu ya dulur ya. Jadi jelas ya dulur ya. Nah, yang pertama tadi seorang yatim piatu, memang beliau 15 tahun yang lalu tanpa orang tua, tanpa ibu, tanpa bapak. Terus ditambah lagi 4 tahun yang lalu tanpa adik, istilahnya ditinggal pergi adiknya. Jadi selama 4 tahun yang lalu dia berkelana kemana-mana dulur, sekedar dulur ketahui ya, berkelana kemana-mana, dari petilasan eyang ini ke petilasan eyang itu dan lain sebagainya, ke makam wali ini, ke makam sunan ini, ke makam syekh ini, ke makam eyang ini dan lain sebagainya. Jadi dia berkelana dari satu petilasan ke petilasannya yang lain, dari makam satu ke makam yang lain, dari tempat syekh satu ke tempat syekh yang lain tuh untuk istilahnya menenangkan dirinya itu lho ya. Karena itu ya dulur ya, saya susah dari siji, jadi dia menenangkan dirinya itu dengan melakukan istilahnya melakukan lelaku atau melakukan perjalanan hidup seperti itu demi menenteramkan hatinya gitu. Terus yang kedua, yang jelas yatim piatu, ya jelas memang yatim piatu, jelas yatim piatu toh. Dan orang kalau dipenuhi kesandung kesampar terus, dipenuhi kesialan terus, ya pasti jatuh miskin itu dulur, jelas itu. Terus yang ketiga tadi sudah jelas ya dulur ya, suka bercanda dan meminta saranista itu adalah ujian. Beruntunglah bagi orang-orang yang mampu memberinya, karena orang yang mampu memberi akan mendapat keberuntungan dari itu semua, itu pasti ya dulur ya. Oke, sudah paham ya dari sini ya dulur ya. Oke, cukup sekian ya dulur ya. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan mohon dimaafkan apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya hanya hamba Allah yang penuh salah dan dosa. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam jagat raya.